Shalom, selamat malam semuanya. Selamat malam untuk saudara-saudara yang sudah hadir. Selamat malam juga untuk adik-adik yang malam ini kembali bergabung untuk belajar bersama di acara Belajar Alkitab Interaktif Online. Kita harus kembali bersyukur karena Tuhan masih melindungi kita, memberikan kita kesehatan, memberikan kita juga sarana untuk bisa belajar pada malam hari ini. Baiklah, supaya tidak berlama-lama lagi, mari kita persiapkan hati kita. Kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang baik, kami bersyukur karena kasih Tuhan malam hari ini kami boleh kembali bersama-sama mau belajar akan Alkitab firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus mau memberikan kami hikmat, akal budi, pengertian, terutama siapkan hati kami supaya kami boleh memahami dan kami boleh juga terapkan dalam kehidupan kami boleh menjadi anak Tuhan yang baik, boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, kiranya Kau juga memberkati pendeta Sipayung dengan hikmat, tuntunan, dan juga kuasa supaya dapat menyampaikan pelajaran ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita siapkan hati kita dengarkan pelajaran yang dibawakan oleh pendeta Sony Sipayung. Baik, pada malam hari ini sebelum kita masuk kepada pelajaran kita, maka saya ingin menjawab lebih dahulu pertanyaan yang kemarin malam. Semoga yang bertanya ini hadir malam hari ini. Pertanyaannya, benarkah ada hantu? Wah, ini dia. Siapa itu hantu? Banyak orang takut ini dengan hantu, apalagi kalau jalan di kuburan di malam hari. Waktu saya masih kecil, rumah kami samping adalah kuburan. Jadi orang takut kalau malam di kuburan. Siapa itu hantu? Efesus pasal 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi hantu adalah tipu muslihat iblis. Dia adalah iblis yang mengambil rupa bermacam-macam. Apakah itu orang yang sudah mati, ya, dan lain sebagainya itu. Jadi itu adalah tipu muslihat iblis. Seolah-olah dia adalah keluarga kita, atau tetangga, atau siapa saja. Maka firman Tuhan katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihatnya. Dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-9 adalah penjelasan tentang iblis yang ada di bumi ini. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi lihat, iblis atau setan atau ular tua atau apa saja namanya itu, atau yang menjadi hantu, dia dilemparkan ke bumi. Jadi dia ada di bumi ini. Di ayat yang lain mengatakan sepertiga dari malaikat di sorga. Kemarin malam kita sudah pelajari, tidak tahu apa-apa. Tidak bisa memuji Tuhan. Hilang maksud-maksudnya. Itu kemarin malam sudah kita pelajari. Oke, semoga bisa membantu. Pertanyaan yang kedua, apakah roh orang jahat yang meninggal rohnya juga kembali ke Allah? Pada waktu penciptaan, Allah tidak pernah menciptakan orang jahat, tidak pernah, ya. Semua orang yang diciptakan adalah orang yang baik-baik saja. Lalu kemudian ada manusia yang menjadi jahat. Apakah rohnya itu juga kembali ke Allah? Mari kita lihat Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh atau yang disebut dengan ruah kembali kepada Allah yang mengaruniakannya.
Jadi tubuh kita kembali kepada debu dan roh kita kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Apakah orang benar, apakah orang jahat, kalau sudah mati, tubuh kembali kepada tanah, rohnya kembali kepada Allah. Roh dalam bahasa Ibrani ruah adalah merujuk kepada nefes yang dihembuskan Allah pada saat penciptaan. Itulah roh kita. Mazmur 104 ayat 29, apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Itu kata Raja Daud. Jadi rohnya kembali kepada Allah. Kisah pasal 24 ayat 15 bahwa akan ada kebangkitan semua orang, baik orang benar maupun orang tidak benar, akan sama-sama bangkit. Siapa yang membangkitkan? Allah. Dia kembalikan rohnya kepada manusia itu. Manusia itu hidup kembali. Tetapi orang yang bangkit itu akan ada dua kelompok. Kita sudah pelajari juga kemarin malam. Mereka yang mati adalah orang-orang benar, akan diubah dan masuk ke dalam sorga. Orang-orang yang mati, yang tidak benar, akan dibangkitkan juga, tetapi akan mendapatkan hukuman. Jadi, apakah orang jahat, apakah benar, kalau sudah mati rohnya kembali kepada Allah. Baik, itulah pertanyaan dan jawaban singkat yang dapat saya berikan. Kalau mau lebih mendalam, tentu banyak ayat yang bisa kita pelajari bersama. Malam hari ini, kita tiba kepada satu topik pelajaran yang lain. Topik pelajaran yang lain, yaitu mengenai milenium atau masa 1000 tahun. Masa 1000 tahun ini dicatat di dalam buku Wahyu, pasal-pasal yang terakhir berbicara tentang masa 1000 tahun ini. Jadi, kapankah 1000 tahun itu? Masa itu? Lihat, setelah Yesus datang yang kedua kali, secara singkat kita masuk kepada masa 1000 tahun. Lalu kemudian di akhir masa 1000 tahun adalah dunia baru, kedatangan Yesus yang ketiga, ya, dunia yang baru. Nah, apa yang terjadi di masa 1000? Apa kata Alkitab? Untuk tahu apa yang terjadi selama masa 1000 tahun ini, mari kita lihat lebih dahulu peristiwa-peristiwa sebelum masa 1000 tahun. Apa yang terjadi? Kejadian-kejadian di awal daripada masa 1000 tahun atau milenium itu. Jadi diawali dengan kedatangan Yesus. Ini yang kita sedang tunggu-tunggu. Wahyu 19 ayat 11. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih. Dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Inilah gambaran tentang dia menggunakan seekor kuda putih. Dia yang disebut yang setia dan yang benar. Dia menghakimi dan berperang dengan adil. 1 Tesalonika 4 ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Kita sudah pelajari juga ini kemarin malam. Mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ini adalah penghargaan Tuhan kepada mereka yang mati, yang setia dalam Kristus. Ya. Lalu kemudian lihat itu Tuhan sendiri yang akan turun dari sorga. Ayat yang ke-6, Wahyu pasal 20, berbahagia
dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia. Berapa? 1000 tahun. Nanti akan ada kebangkitan yang pertama. Kebangkitan yang pertama adalah ditujukan untuk orang-orang yang setia kepada Tuhan dan siap untuk diselamatkan. Jadi kalau kita tidak bangkit dalam kebangkitan yang pertama, bagi mereka yang sudah mati saat ini, lalu tidak bangkit di sini, itu artinya dia tidak masuk dalam surga. Hanya mereka yang bangkit di sinilah yang akan masuk ke dalam surga dan akan memerintah sebagai raja 1000 tahun lamanya. Orang-orang jahat tidak dibangkitkan di sini. Nanti dia dibangkitkan setelah masa 1000 tahun, dibangkitkan untuk menerima hukuman. Walaupun nanti ada ayat yang terangkan akan ada yang disebut dengan kebangkitan istimewa. Kebangkitan istimewa adalah orang-orang yang secara langsung terlibat di dalam pembunuhan Yesus Kristus. Mereka itu mendapat kesempatan untuk bangkit dan melihat kemuliaan Yesus yang mereka sudah aniaya dan bunuh itu, lalu mereka mati lagi. Menunggu kebangkitan yang kedua, yaitu untuk menerima hukuman. Jadi untuk inilah kita perlu berserah dan percaya kepada Yesus. Itu sebabnya dikatakan berbahagia dan kuduslah. Ya, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kapan itu kebangkitan pertama? Adalah pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi doa kita, harapan kita, mereka yang sudah mati di dalam Tuhan saat ini akan bangkit pada kebangkitan yang pertama ini. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi dalam kebangkitan yang pertama tadi, yang pertama adalah yang mati dalam Kristus lebih dahulu dibangkit. Lalu kita hidup, jika kita masih hidup saat kedatangan Yesus, barulah akan diobahkan dan diangkat ke dalam sorga. Itulah di dalam ayat yang ke-17. Kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi mereka yang sudah mati dibangkitkan, kebangkitan pertama. Mereka yang masih hidup, yang setia akan diobahkan, menyongsong Tuhan, dan kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan dalam kerajaan sorga. Lalu Matius 24 ayat 31 mengatakan, ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Wow, satu situasi yang luar biasa. Bagaimana malaikat-malaikat Tuhan turun dari sorga, meniup sangkakala. Dan Alkitab katakan tadi, dahsyat bunyinya, luar biasa. Lalu dikumpulkanlah orang-orang pilihan. Apa orang-orang pilihan? Adalah orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadinya
orang-orang yang setia kepada Yesus, mereka akan dikumpulkan dari keempat penjuru bumi. Jadi artinya dari semua tempat yang ada di bumi ini. Dan apabila aku telah pergi ke situ, telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Jadi kapankah Yesus akan datang kembali? Setelah dia menyelesaikan pekerjaannya, menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus mau di mana dia berada, di situ kita berada. Lalu Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemana engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat aku. Engkau akan mengikuti aku. Jadi bukan sekarang, kelak engkau akan mengikuti aku. Kapan? Yang kedua kali. Sangat jelas dikatakan. Kemudian Yohanes ayat 20, ya Bapa, aku mau pun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Inilah permintaan doa Yesus kepada Bapaknya. Mereka yang berikan kepada aku agar memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepada, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi Yesus meminta kepada Bapa, mohon kepada Bapaknya, dimanapun aku berada, mereka juga berada. Amin Bapak Ibu, saudara. Wah, sangat indah sekali kalau kita nanti bisa bersama dengan Yesus. Itulah untuk orang-orang benar, untuk orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Bagaimana dengan nasib orang-orang jahat? Digambarkan dalam Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 16. Nasib orang-orang jahat pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api. Dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Dan padanya ada tertulis satu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis satu nama, yaitu Raja segala Raja dan Tuan di atas segala Tuhan. Ini adalah gambaran di dalam kitab Wahyu. Kini orang yang jahat. Dan ayat 21. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Jadi kita lihat gambaran bagaimana orang-orang jahat akan dibinasakan dan mayatnya akan dimakan oleh burung-burung. 2 Tesalonika ayat 1 dan 7, ayat 1, 7 dan 8 memberikan gambaran yang lain. Ayat 7, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami,
Pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Itu pada waktu Yesus datang dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya, di dalam api yang menyala-nyala. Ayat yang ke-18, ini yang mengerikan. Inilah nasib orang-orang jahat dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Jadi Tuhan akan buat pembalasan. Tuhan akan menghakimi mereka ini semua yang tidak mau mengenal Allah. Itulah sebabnya Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak muda, ya, mari kita gunakan waktu saat ini untuk mengenal Allah. Sebab kalau tidak, kita akan mengalami pembalasan ini. Dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Jadi kita harus taat mulai sekarang kepada Dia. Lalu keadaan bumi bagaimana? Wahyu 16 menggambarkan ayat 17 sampai 21. Dan malaikat yang ketujuh menunggu. Dari dalam bait suci kedengaran suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh. Dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian. Dan runtuhlah kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saudara lihat itu, runtuhlah kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar, yang memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman mukanya. Ya, Babel ini adalah yang membuat kekacauan. Tuhan akan limpahkan cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya, menggambarkan pembalasan Allah kepada mereka yang menolak akan Injilnya. Dan semua pulau hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Dan hujan es besar 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia. Dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu. Sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Sementara Tuhan sedang menghukum orang-orang jahat, mereka masih sempat-sempatnya gantinya mengakui keadilan dan kebesaran Allah. Mereka kemudian menghujat Allah atas malapetaka itu. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi, dan pembesar-pembesar, serta perwira-perwira, dan orang-orang kaya, serta orang-orang berkuasa, dan semua budak serta orang merdeka, bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Mereka ketakutan dan bersembunyi, dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan batu karang itu, runtuhlah menimpa kami. Sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka. Siapakah yang dapat bertahan? Siapakah yang dapat bertahan menghadapi murka Allah? Tidak akan ada yang tahan. Mereka tidak mampu lagi melihat cahaya kemuliaan Kristus. Mereka lari ke gunung-gunung. Mereka katakan, timpalah diri kami. Inilah semua peristiwa-peristiwa sebelum dan saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Yeremia juga menggambarkan bagaimana kehancuran daripada bumi kita ini. Jadi baik Yohanes dalam buku Wahyu, baik Yeremia juga menceritakan, maka pada hari itu akan bergelimpangan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Mereka tidak akan diratapi, tidak akan dikumpulkan, tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang.
Waduh, sangat ngeri sekali. Sangat mengerikan kehidupan orang-orang jahat pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Tapi itu tidak cukup. Mereka akan diadili selama 1000 tahun, lalu pada akhir 1000 tahun mereka akan dibangkitkan untuk menerima akan hukuman lagi. Yesaya pun memberikan gambaran. Jadi Yohanes, lalu kemudian tadi yang baru saja, ya, dan Yesaya juga memberikan. Maka pada hari itu Tuhan akan menghukum tentara langit di langit dan raja-raja bumi di atas bumi. Mereka akan dimasukkan dalam penjara, akan dihukum sesudah waktu yang lama. Ini semua gambaran hukuman Tuhan kepada orang-orang jahat. Itu semua terjadi pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Orang benar akan diangkat ke dalam surga. Orang jahat akan dibinasakan. Ya. Nah, sekarang kita masuk kepada bahagian utamanya. Kejadian-kejadian semasa milenium. Setelah kedatangan Yesus, orang-orang benar diangkat ke surga, orang-orang jahat ada di kubur, lalu masuklah kita kepada masa. Apa yang terjadi pada masa 1000 tahun dalam kerajaan sorga? Semua itu dituliskan di dalam buku Wahyu. Orang-orang tebusan tadi yang diangkat ke dalam sorga, mereka akan memerintah bersama dengan Kristus di sorga. Ayat yang ke-6, Wahyu 20. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Jadi umat-umat Allah bersama Yesus memerintah selama 1000 tahun. Apa yang mereka lakukan di sana? Nanti kita akan lihat apa kegiatannya. Wahyu 3 ayat 21, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Nah, inilah dalam pasal yang ketiga dari buku Wahyu. Siapa yang menang, siapa yang setia akan duduk di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Jadi selama 1000 tahun mereka yang menang akan ada di tahta Bapa bersama dengan Yesus Kristus. Apa kegiatan mereka? Ini yang penting. Selama 1000 tahun itu. Wahyu 20 ayat 4. Catat ini. Wahyu 20 ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka, inilah orang-orang yang diselamatkan tadi, yang sudah dibawa ke dalam kerajaan sorga untuk 1000 tahun. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus. Ini orang-orang yang mati syahid, yang dipenggal kepalanya karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, yang juga tidak menerima tanda pada dahinya dan tangan mereka. Mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi apa kegiatan mereka selama 1000 tahun? Orang-orang yang ditebus, umat-umat yang diselamatkan ini bersama dengan Yesus, bersama dengan Allah, duduk untuk menghakimi. Siapa yang dihakimi? Yang dihakimi adalah semua orang-orang jahat yang pada kedatangan Yesus yang kedua kali diistirahatkan. Mereka di dalam kubur bersama dengan setan. Mereka itulah yang dihakimi.
Dihakimi untuk apa? Nanti kita lihat. Ya. Untuk apa mereka dihakimi? 1 Korintus 6 ayat 2 dan 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dan hidup kita sehari-hari. Jadi malaikat-malaikat jahat juga akan dihakimi ya atas segala perbuatan-perbuatan mereka. Wahyu 20 ayat 5. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Jadi orang benar di atas, di sorga bersama dengan Allah, mereka menghakimi. Siapa yang dihakimi? Adalah Wahyu 20 ayat 5. Yaitu orang-orang mati lainnya yang tidak bangkit. Yaitulah orang-orang jahat ya yang berada di kubur sebelum berakhir masa yang 1000 tahun. Mereka menghakimi mereka untuk menjatuhkan berapa lama vonis, berapa lama hukuman yang mereka akan terima di api neraka itu. Jadi dihakimi bukan untuk benar atau salah, dihakimi bukan untuk masuk ke dalam surga lagi, tapi dihakimi untuk menerima berapa Yesus Kristus. Yeremia 25 ayat 33. Maka pada hari itu akan bergelimpangan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan dari ujung bumi. Mereka tidak akan diratapi, ya, tidak akan dikumpulkan dan tidak akan dikuburkan menjadi pupuk di ladang. Wahyu 20. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut dan satu rantai besar di tangannya. Ini ayat Wahyu 20 ayat 1 sampai 3 berbicara tentang iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi sudah 3 golongan. Orang-orang benar ada dalam sorga. Semua orang-orang jahat ada di dalam kubur. Bagaimana dengan setan, iblis, ular tua? Wahyu 20 ayat 1 sampai 3, ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan. Ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Jadi iblis setan diikat 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Jadi Lucifer, setan bersama dengan semua malaikat-malaikatnya, ya, mereka itu diikat, dirantai, ya, artinya sebetulnya mereka itu dinonaktifkan. Artinya mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Orang benar semua ada di sorga. Orang jahat semua ada di kubur. Nggak ada kegiatan mereka. Dinonaktifkan. Itulah disebutkan mereka itu diikat. Tidak ada lagi kekuatannya. Ya. Nanti setelah selesai 1000 tahun, mereka akan dilepaskan untuk sedikit waktu saja. Ya. Dan setelah itu mereka akan dibinasakan. Yeremia 4 ayat 26, aku melihat kepada bumi ternyata campur baur dan kosong. Dan melihat kepada langit tidak ada terangnya. Aku melihat gunung-gunung ternyata goncang. Aku melihat ternyata tidak ada manusia. Aku melihat ternyata tanah subur sudah menjadi padang gurun. Dan segala kotanya sudah runtuh di hadapan Tuhan. Di hadapan murkanya yang menyala-nyala. Bumi kosong, tidak berpenghuni lagi. Kata Yeremia ya dalam saat itu. Sekarang setelah dalam situasi seperti itu, masih ingat apa yang dilakukan orang-orang benar di surga?
menghakimi. Nah, setelah penghakiman itu selesai, 1000 tahun selesai, apa yang terjadi? Wahyu pasal 21. Dan aku melihat kota yang kudus. Nah, ini setelah masa 1000 tahun selesai. Aku melihat kota yang kudus, kata Yohanes. Yerusalem yang baru akan turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu di dalam roh, ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah. Ini luar biasa. Ini adalah kesaksian Yohanes. Yohanes dibawa oleh Tuhan, pikirannya dibawa, dikuasai, dan Yohanes dipertontonkan melihat kota kudus itu, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah. Lalu kemudian sementara Yerusalem ini turun, Wahyu 20 ayat 5, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun. Inilah kebangkitan pertama. Jadi setelah Yerusalem turun, maka orang-orang tadi yang mati dibangkitkan. Orang-orang jahat yang siap untuk dihukum dibangkitkan. Ya. Lalu kemudian apa yang terjadi setelah dibangkitkan? Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Iblis dilepaskan. Kenapa dilepaskan? Ini menggambarkan bahwa iblis sudah mulai punya kegiatan. Kenapa punya kegiatan? Karena orang-orang jahat sudah dibangkitkan. Jadi karena orang-orang jahat sudah dibangkitkan, iblis sekarang bekerja lagi karena sudah ada teman-temannya. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Iblis bangkit, dia memimpin ini orang-orang jahat yang sudah dibangkitkan dari keempat penjuru bumi. Lalu kemudian mereka itu katanya begitu banyak seperti pasir, ya, yang untuk menyerang. Ia akan menyesatkan. Mereka siap untuk berperang. Mau berperang lawan siapa? Setan iblis memimpin orang-orang jahat ini berperang melawan Tuhan dan orang-orang kudus saat Yerusalem baru akan turun. Lalu aku melihat satu tahta putih yang besar, dan ia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi, langit tidak ditemukan lagi. Aku melihat orang-orang mati, besar, kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dibuka juga semua kitab yang lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi pada waktu orang-orang jahat, orang-orang yang mati, besar atau kecil, orang-orang yang akan dibinasakan bersama dengan Lucifer, akan pergi untuk menyerang akan kota suci yang sedang turun itu bersama dengan Allah dan juga umat-umat tebusan. Lalu orang-orang jahat itu dibukakan sebuah layar besar, dan di sana dibuka semua kitab, dibuka kitab kehidupan. Orang-orang yang tadi mati, mereka akan, orang-orang jahat yang mati yang dibangkitkan, mereka akan melihat kepada catatan kehidupan itu. Mereka akan dihakimi menurut perbuatan mereka. Masing-masing akan melihat, inilah ajaibnya. Tuhan tidak akan membinasakan mereka sebelum mereka sadar akan apa perbuatannya. Mereka akan melihat semua catatan kehidupannya supaya mereka sadar kenapa mereka harus menerima akan hukuman itu. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka.
Jadi pada waktu mereka sudah lihat catatan kehidupan mereka masing-masing, mereka sadar, inilah perbuatan saya, inilah yang menyebabkan saya akan binasa. Kesadaran itu bukan untuk pertobatan. Kesadaran itu untuk mengakui bahwa Tuhan itu adil. Jadi walaupun mereka sekarang sudah tahu bahwa Allah itu adil, tapi setan sudah memimpin mereka untuk menyerang kota itu. Dan pada waktu Yerusalem itu akan turun, mereka menyerang akan kota tersebut. Dari langit turunlah api, menghanguskan mereka. Itulah api neraka itu. Setan dan orang jahat dijatuhi hukuman kebinasaan kekal. Berapa lama mereka berada di dalam api itu? Itu sesuai dengan keputusan penghakiman pada waktu masa 1000 tahun. Tiap-tiap manusia itu berapa lama dia akan menderita dalam api neraka itu. 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 13. Tetapi hari Tuhan akan seperti pencuri. Hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ya, kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api. Unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, ia menantikan langit yang baru, bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Jadi api neraka itu bukan hanya menghanguskan, membakar orang-orang jahat, tetapi juga membersihkan dunia yang berdosa ini dari anarkis dosa. Bumi ini dibersihkan, bumi ini dibakar dari semua anarkis dosa. Lalu nanti kemudian Yerusalem itu akan turun di bumi kita ini, tapi bukan bumi yang berdosa lagi, tetapi bumi yang baru, langit yang baru, bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Lalu aku melihat dalam Wahyu pasal 21, langit yang baru, bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, laut pun tidak ada lagi. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, apa yang dikatakan dalam kitab Wahyu ini, perkataan ini adalah tepat dan benar. Kalau itu tepat dan benar, maka kita harus dengar baik-baik. Bagi kita yang mau masuk dalam sorga, mari kita setia. Anak-anak muda, jangan habiskan masa mudamu dengan kehidupan dunia ini. Biarlah kita menyerahkan hidup kita. Biarlah kita berseru kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah aku. Tuhan, sucikan aku. Supaya waktu Tuhan datang, kita masuk ke dalam surga. Kalau kita tidak bangkit dalam kebangkitan yang pertama, waktu Yesus datang yang kedua nanti, maka kita akan binasa. Harapan kita adalah kepada jasa Yesus Kristus yang mati di atas kayu palang, yang telah memberikan kehidupan kepada siapa saja yang mau mendengar. Dia katakan, marilah datang kepadaku. Biarlah kiranya kita semua datang dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Juru Selamat kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Maha besar, maha kasih Tuhan Allah Bapa di sorga. Terima kasih atas penjelasan firman Tuhan dalam kitab Wahyu. Oh Tuhan, datanglah segera. Biarlah ketika Engkau datang yang kedua kali, Engkau akan bangkitkan mereka yang mati dalam Tuhan. Mengubahkan mereka yang masih hidup untuk masuk
orang-orang jahat, sampai Tuhan membersihkan dunia ini dari anasir-anasir dosa. Terima kasih untuk janji Tuhan. Biarlah kami setia kepada Engkau. Ajari orang-orang muda, orang tua, untuk menyerahkan hidup hanya kepada Tuhan. Mulai malam ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Kami kembalikan kepada MC kita. Amin. Terima kasih Pendeta Sony Sipayung yang telah menyampaikan pelajaran untuk kita semua pada malam hari ini. Semoga adik-adik dapat mengerti dan bisa juga mengambil pelajaran untuk mempersiapkan diri kita supaya nanti waktu Yesus datang kita boleh sama-sama dibangkitkan dan naik ke surga. Besok kita akan kembali belajar bersama-sama melalui Zoom ini juga dengan meeting ID yang sama. Dan jangan lupa untuk masuk tepat waktu jam 6.45 kita akan kembali mengikuti video animasi Alkitab dan dilanjutkan dengan pelajaran Alkitab jam 7. Besok kita akan membahas tentang sorga bersama dengan Pendeta Sony Sipayung. Dan untuk adik-adik, saudara-saudara yang rindu untuk didoakan, belajar lebih lanjut dan juga memiliki pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar YouTube, Facebook, atau juga di kolom chat di Zoom ini. Terima kasih semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.